Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Erpakaya. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat satu tema penting dan juga yang sangat relevan. Sebagaimana pemikiran seorang ulama besar Nusantara yaitu Nuruddin Al-Raniri memberikan kontribusi terhadap cara kita memahami etika alam dan juga keseimbangan hidup. Meskipun Al-Raniri ini hidup pada abad ke-17, pemikirannya ini ternyata sangat cocok jika kita hubungkan dengan isu-isu lingkungan kontemporer, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, sampai kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera. Nah, tema ini menarik karena menggabungkan sejarah Islam Nusantara, pemikiran ulama klasik, dan juga isu lingkungan modern yang sedang mencuat. Nah, sebagaimana kita harus memahami dulu sekilas tentang Nuruddin Al-Raniri ini. Siapa sih beliau ini? Pertama, mari kita mengenal dulu siapa Nuruddin Al-Raniri ini. Al-Raniri adalah ulama besar asal Ranir, wilayah Gujarat di India. Ia datang ke Aceh pada masa Sultan Iskandar Khan dan kemudian menjadi ulama terkemuka di kesultanan tersebut. Al-Raniri ini menulis sekitar 30 kitab dalam berbagai bidang seperti akidah, tasawuf, fikih, dan juga sejarah. Bahkan, tata pemerintahan dan juga adab sosial, dua karya besar yang paling dikenal adalah Sirat Al-Mustaqim dan juga Bustanus Salatin. Nah, dalam karya-karya itulah kita menemukan nilai-nilai penting tentang bagaimana manusia itu harus menjaga keseimbangan dalam hidup yang baik, dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga maupun dengan alam. Nah, setelah kita tahu profil dari ulama Nusantara Al-Raniri ini, beliau juga, walaupun Al-Raniri ini tidak menulis buku khusus tentang lingkungan seperti ulama kontemporer, ajarannya itu sangat jelas menggambarkan bagaimana Islam menempatkan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati. Al-Raniri ini mengutip banyak ayat tentang larangan merusak bumi. Salah satunya adalah ayat utama, yaitu ada pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Menurut Al-Raniri, ayat ini bukan hanya sekedar moral, tetapi perintah spiritual. Merusak bumi artinya menentang kesempurnaan ciptaan Allah itu sendiri. Karena itu, Al-Raniri itu menekankan bahwa menjaga alam termasuk bagian dari adab atau etika seorang muslim. Selanjutnya yaitu keseimbangan tawazun dalam pemikiran Al-Raniri. Konsep penting berikutnya adalah watawazun atau keseimbangan. Al-Raniri menegaskan bahwa syariat Islam itu dibangun atas prinsip keseimbangan, yaitu yang pertama keseimbangan antara jasmani dan rohani, yang kedua itu antara dunia dan akhirat, dan yang ketiga antara hak manusia dengan hak alam. Al-Raniri ini sering mengingatkan bahwa manusia adalah khalifah penjaga bumi. Ini bersandar pada ayat Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang artinya, dialah yang menjadikan kamu para khalifah di bumi. Menjadi khalifah berarti menjaga, bukan mengeksploitasi. Al-Raniri menegaskan bahwa manusia harus menggunakan alam secukupnya, tidak berlebihan, tidak serakah, dan juga tidak merusak. Ia juga memaknai ayat berikut sebagai peringatan keras yang ada pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan tangan manusia. Menurut beliau, kerusakan adalah konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan manusia terhadap syariat dan hilangnya keseimbangan hidup. Selanjutnya, prinsip adab terhadap lingkungan menurut Al-Raniri. Satu nilai penting dalam pemikiran Al-Raniri adalah adab terhadap makhluk Allah. Bagi Al-Raniri, makhluk hidup seperti pohon, hewan, dan alam adalah ciptaan Allah, sehingga memperlakukannya dengan baik adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Dalam Bustanus Salatin, Al-Raniri menyebut bahwa seorang pemimpin atau masyarakat yang baik adalah yang tidak menebang pohon sembarangan, tidak menyiksa hewan, tidak merusak ladang, dan menjaga sumber air. Prinsip ini sangat mirip dengan etika lingkungan modern. Adapun relevansi pemikiran Al-Raniri dengan krisis lingkungan di Sumatera. Kalau kita tarik ke realita masa kini,
kita akan melihat betapa relevannya pemikiran Araniri. Contohnya adalah kerusakan hutan Sumatera, deforestasi, kebakaran lahan, dan juga perburuan liar telah menyebabkan hilangnya habitat satwa, kabut asap tahunan, banjir dan longsor, dan ketidakseimbangan ekosistem. Jika kita memakai kacamata Araniri, semua ini adalah bentuk fasad atau kerusakan yang dilarang keras oleh Islam. Beliau pasti akan mengatakan bahwa tindakan merusak alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai khalifah. Karena itu, pemikiran Araniri ini bisa menjadi dasar pemulihan ekologi bukan hanya di Aceh tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, adapun pendidikan Islam dan implementasi pemikiran Araniri ini. Dalam konteks pendidikan, pemikiran Araniri ini bisa dijadikan landasan untuk yang pertama, mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat ekologis ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, membentuk karakter santri yang peduli lingkungan. Yang keempat, membangun budaya pesantren hijau atau ekopesantren. Yang kelima, mengajarkan keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Dengan cara ini, pendidikan Islam bisa menghasilkan generasi yang lebih sadar lingkungan dan lebih bertanggung jawab. Jadi, dari pemikiran Araniri ini kita belajar bahwa Islam bukan hanya mengurusi ibadah, tetapi juga mengatur sebagaimana manusia menjaga alam dan juga alam sebagai ciptaan Allah. Keseimbangan, adat, dan larangan merusak bumi adalah nilai-nilai utama dalam pemikirannya. Dan itulah yang sangat kita butuhkan di tengah krisis lingkungan masa kini. Itulah tema kita pada pembahasan kali ini. Saya Putri Pakaya, semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.